Selamat datang di channel ini cuy. Jangan lupa bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis cuy. Kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Jinwo ingin mensummon Hunter Byung untuk mengobati Jae-in yang sedang kritis. Tetapi waktu mensummon sampai kedua kali selalu gagal. Dan untuk percobaan yang ketiga langsung berhasil cuy. Byung langsung mendekati Hunter Jae-in. Dia membuka buku sihirnya untuk mengobatinya. Tetapi Ketua Baik sangat tersinggung karena teman dekatnya disummon oleh Jinwo. Sambil memegang bahu Jinwo, dia berkata, "Jadi kemampuanmu untuk menguasai dunia kematian, tapi dia bukanlah orang jahat. Dan aku yakin jika Hunter Byung bisa membantumu di pertarungan. Tapi dia tidak suka dengan kekerasan. Kalau bisa jangan paksa dia untuk bertarung lagi." Kemudian Jinwo menjawab, "Ya, aku paham tentang itu. Aku juga mengetahui orang seperti apa semasa dia masih hidup. Walau aku belum menyuruhnya, dia sudah menyembuhkan Jae-in. Dia adalah orang yang baik." Dengan mengangkat tangan Ketua Baik, Jinwo menambahkan, "Sudah 2 kali ini kamu memegang pundakku, tetapi kali ini berbeda dengan sebelumnya. Dan sekarang kamu meminta dengan tulus. Aku setuju denganmu." Kemudian Jinwo menghampiri summon Hunter Byung. Dia mengcancelnya. Bahkan dengan menghilang, dia masih tersenyum dengan tulus. Ketua Baik yang melihat teman dekatnya menghilang merasa sedih. Kemudian dia mengatakan, "Terima kasih Sung Jinwo, kamu mengabulkan permintaanku." Kemudian para hunter keluar dari Dongwon. Mereka mencoba meninggalkan tempat tersebut. Tetapi Jinwo masih ingin membersihkan tempat itu karena masih ada sisa semut dan telur yang belum dikalahkan. Kemudian Jinwo ingin pergi. Dia memanggil Kaisel. Bahkan Ketua Baik juga terkejut dengan kemunculannya. Dan akhirnya Jinwo terbang. Dia bahkan juga bisa menyerang semut yang berterbangan di langit dengan mudah. Setelah sampai di dalam sarang, semua prajuritnya sudah bertarung dan penyihir juga menggunakan kemampuannya untuk membakar telur-telur semut. Jinwo yang melihatnya berpikir, "Ternyata aku juga bisa mendapatkan XP dari telur semut yang belum menetas. Aku beruntung sekali." Kemudian Jinwo membuka inventory. Dia masih memilih pedang yang ingin dicobanya. Kemudian pedang muncul. Dia merasa melupakan pedang tersebut. Dengan memutarkan pedangnya dan tak butuh waktu yang lama, dia langsung mencoba menghantamkan ke telur yang di depannya. Bahkan Jinwo sangat terkejut karena telur langsung banyak yang hancur. Dia berpikir, "Wah, percuma juga kalau aku membiarkan item ini membusuk di penyimpanan. Setidaknya aku akan membereskan sisa telurnya dengan pedang ini." Kemudian kita berpindah ke kantor Direktur Amerika cuy. Mereka juga melihat pertarungan yang dilakukan Jinwo. Sang asisten berkata, "Bagaimana menurut Anda Pak tentang pertarungan dia? Hunter yang bisa mengendalikan beberapa ratus makhluk summon. Memanglah bukan kemampuan yang biasa. Tetapi sayang sekali jika dia berada di negara kecil seperti Korea." Kemudian direktur menjawab, "Ya, aku setuju. Tetapi jika kita menarik Hunter rank S1 lagi dari Korea, aliansi kita akan semakin meregang. Tapi sebelum itu, apakah kau tahu tentang orang ini?" Kemudian asisten menjelaskan, kejadian itu sudah beberapa bulan yang lalu, tentang insiden Sung Ilwan. Dia ditangkap hidup-hidup di dalam Dongwon di Amerika Timur. Kita juga tidak tahu kalau dia manusia atau monster. Ketika kita menelusuri datanya, ternyata Sung Jinwo dan dia ternyata anak dan ayah. Kita patut untuk memperjuangkan dan harus berusaha untuk merekrutnya, walaupun resiko yang akan kita dapatkan nanti.
Kemudian kita berpindah ke pertempuran Jinwo. Dia sudah mencapai level 100. Dia berjalan menghampiri mayat Raja Semut. Dia merasa jika hawa yang berada di sekitarnya sangat kuat. Kemudian dia berkata, "Bangkitlah." Setelah diucapkan, suasana berubah petang. Jinwo juga merasa jika tidak bisa merasakan aura apapun. Dia berpikiran jika sumonnya tadi apakah gagal. Tapi hal tak terduga terjadi. Di belakangnya muncul bayangan hitam. Setelah dia melihatnya, ternyata Raja Semut berhasil disumon. Dia bahkan bersujud di depan Jinwo. Dia bahkan berpikir, aku belum pernah melihat rank seperti ini sebelumnya. Itu berarti si brengsek ini lebih kuat daripada prajurit bayanganku yang lain. Ketika ingin pergi, Semut memanggil Jinwo. Dia berkata, "Tuanku, tolong berikan saya sebuah nama." Kemudian Jinwo menjawab, "Baiklah, tapi apakah kamu bisa mematuhi perintahku dan menjadi pengikutku walaupun akulah yang membunuhmu?" Kemudian Semut menjawabnya, "Aku tidak mati, tetapi dihidupkan kembali, dan saya akan selalu mematuhi Anda, tuanku." Setelah itu Jinwo mencoba mencari nama yang pas baginya, dan Beru adalah nama untuknya. Kemudian setelah itu Jinwo menghampiri Ratu Semutnya. Dia membangkitkannya dan berhasil. Tetapi semua koloni semut malah mematuhi perintah ratunya. Jinwo juga terkejut. Dia berkata, "Ber, apa yang terjadi? Apakah kemampuan mengendalikan koloni semut sekarang jadi diberikan kepada Ratu Semut?" Kemudian Beru menjelaskan, "Itu benar, Tuan, karena ratu yang menciptakan mereka. Tetapi sekarang tidak mungkin untuk bereproduksi tanpa tubuh. Dan sang ratu juga tidak memiliki kemampuan bertarung." Kemudian Sung Jinwo langsung mengcancel summon sang ratu dan langsung menghilang. Karena semut masih berkeliaran, Jinwo berkata, "Ber, apakah kamu bisa mengetahui jumlah semua yang ada di luar sana?" Raja Semut menjawab, "Sebelum pertempuran tadi, jumlah semua semut sekitar 8.700, dan sekarang yang selamat berjumlah 4.000. Jika Tuhan ingin aku membasmi semuanya, aku akan lakukan." Kemudian kita berpindah di luar gunung, cuy. Mereka berusaha membunuh semut yang tersisa. Bahkan jumlah semut yang harus dikalahkan juga sangat banyak. Ketika semua hunter merasa panik karena semut berhasil sampai di pantai, hal tak terduga terjadi, cuy. Semut satu persatu terpotong dan terbunuh. Semua hunter yang melihat kejadian itu juga merasa heran karena Beru menyerang dengan sangat cepatnya. Kemudian kita berpindah ke Amerika. Asisten memberikan sebuah video pertempuran Jinwo di Pulau Jeju. Bahkan Thomas berencana ingin menemui Sung Jinwo, tetapi ada kendala karena Wang Dongsu. Dia memiliki dendam terhadap Jinwo karena masalah terbunuhnya sang kakak waktu dulu. Asisten kemudian berkata, "Apa yang akan Anda lakukan jika nanti mereka berdua bertarung satu sama lain?" Dengan tatapan seramnya, dia menjawab, "Kenapa kau masih bertanya hal itu? Hunter Wang Dongsu itu adalah milik kita, dan kuil yang dia ikuti adalah milikku. Dan aku tidak akan pernah memaafkan orang yang menyentuh sesuatu yang sudah menjadi milikku, walaupun pemerintah sekalipun." Kemudian kita berpindah ke tempat pertempuran tadi yang sudah berlangsung 3 malam. Hunter berkumpul untuk memasuki goa. Mereka mencoba mencari semut yang masih hidup dan membunuhnya jika mendapatkannya. Ketika melanjutkan perjalanan, mereka dikagetkan dengan kehadiran seseorang yang berjalan. Para hunter sangat waspada karena dia tidak seperti manusia pada umumnya.
Kemudian dengan bunyi jari, semua hunter langsung tertidur. Dia berkata, "Apa yang kau lakukan?" Kemudian Monarch S menjawab, "Aku membuat mereka tertidur. Jangan buat keributan dulu, karena kita di sini cuma memeriksa." Tetapi kenapa dia membantu manusia? Sambil membuka portal, dia menambahkan, "Kita masih memburunya sesuai dengan rencana. Tidak ada perubahan untuk itu." Ketika Monarch Beast mengajak untuk membunuhnya, dia malah pergi. Kemudian dengan hempasan cakarnya, portal telah muncul, dan dia juga pergi ke suatu tempat untuk membunuh hunter yang lain. Keesokan harinya, hunter yang terbunuh, mereka mengadakan pemakaman. Tetapi di tempat itu cuma Sung Jinwoo yang menjadi sorotan publik. Dia dihujat netizen karena datang terlambat. Jika dia bertarung bersama dari awal, pasti tidak akan ada korban jiwa. Tetapi dari hujatan netizen, ada juga yang membela Jinwoo karena usaha dia menyelamatkan hunter yang lain. Tetapi Jinwoo tidak peduli dengan omongan orang lain dan langsung pergi. Di tengah keramaian dia melirik Jae-in. Dia juga melihat Jinwoo. Tetapi dia tersipu malu cuy. Jinwoo yang melihat dia membuang muka juga kebingungan. Tetapi dia langsung pergi dan menuju ke parkiran. Ketika hendak pergi, dia dipanggil seseorang hunter dari Amerika. Kedatangan dia menemuinya untuk merekrut Jinwoo. Tetapi penawaran itu bahkan ditolak olehnya, walaupun dijelaskan berbagai manfaat. Jinwoo bahkan tidak tertarik sedikit pun. Kemudian dia mencoba pergi dan masuk ke mobil. Tetapi hunter Amerika berkata, "Aduh, aku hampir lupa. Dalam negosiasi semakin bagus jika kartumu dipamerkan. Apakah Anda tahu tentang hunter yang bisa meningkatkan kemampuan hunter lainnya?" Jinwoo bahkan sangat kaget dan tidak bisa berbicara sedikit pun. Kemudian Jinwoo dan yang lainnya sudah sampai. Jinwoo dibawa ke sebuah gedung dan pertemuan mereka terjadi. Dia bernama Nyonya Norma Selner. Jinwoo yang melihat kehadirannya juga terkejut. Dia merasa jika aura yang dimilikinya berbeda dari hunter yang lain. Kemudian Nyonya Selner berkata, "Aku punya kemampuan untuk membantu hunter yang lain untuk melampaui batasan itu. Aku juga bisa meningkatkannya dengan membantu mereka melewati 3 tahap. Tapi aku tidak yakin kalau aku bisa menyebutnya sebagai menaikkan potensi mereka." Merasa jika Jinwoo adalah orang yang terpilih, dia mengatakan, "Jadi seberapa banyak peningkatan potensi itu?" Kemudian Nyonya Selner menjelaskan, "Semua tergantung dari orangnya. Tapi ketika mereka menyelesaikan tahap ketiga, setidaknya mereka merasakan peningkatan sebesar 20% atau bahkan bisa sampai 30%. Setelah penjelasan selesai, asisten menambahkan, "Seperti itulah kemampuan milik Nyonya Selner. Dan ini merupakan hadiah yang bisa kami berikan kepada Anda. Jika Anda menjadi hunter milik Amerika, kami akan memprioritaskan Anda untuk mendapatkan keuntungan yang lebih lagi." Tetapi Nyonya Selner membantahnya dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Kami datang untuk membantu Anda untuk membuka potensi. Dan ini adalah hadiah. Bisa dibilang gratis." Jinwoo yang mendengar penjelasan darinya akhirnya menuruti dan mencoba. Sang asisten yang melihatnya tersenyum. Dia berpikir, "Bagus, dia terjebak. Dari tadi dia terlihat tenang. Tapi setelah dia melewati tahap pertama, dia akan menghubungi kita lagi. Tetapi jika dia tidak sabar, mungkin dia bisa menandatangani kontraknya langsung." Kemudian Nyonya Selner berkata, "Tataplah mataku dengan dalam. Itulah tahap pertama." Kemudian tangan mulai bersinar.
Jinwo dan Nyonya Selner seperti terhubung satu sama lain. Kemudian dia masuk lebih dalam, tetapi dia berada di tempat yang gelap. Ketika sedang melihat keadaan di dalam, dia dikejutkan dengan pandangan mata yang membuat dia ketakutan. Nyonya berteriak dengan keras. Bahkan semua pengawal merasa jika Jinwo telah menyakitinya, dan dia menodongkan pistol kepada Jinwo. Tetapi asisten meminta maaf karena kejadian yang tak terduga tersebut. Jinwo yang melihat kejadian itu malah merasa kebingungan, cuy. Kemudian asisten mencoba bertanya, tetapi dia malah semakin takut jika Jinwo melihat dia. Kemudian asisten menyuruh Sung Jinwo untuk pulang karena keadaan yang Nyonya Selner yang tidak memungkinkan. Ketika Jinwo sudah pergi, asisten bertanya, "Nyonya Selner, apa yang baru saja terjadi?" Dengan rasa takut yang mendalam, dia menjawab, Dia adalah seorang raja dan sangat kuat." Asisten sangat terkejut dengan pernyataan yang dia katakan. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu, apakah itu berarti kalau dia itu setara dengan hunter level nasional?" Nyonya Selner mengatakan, "Tidak, aku tidak yakin. Aku bahkan tidak pernah mengalaminya sebelumnya. Dia adalah seorang raja, tapi berbeda dari yang lainnya. Ketika aku melihat ke dalam, dia langsung menatapku juga. Itu bukanlah hunter Sung Jinwo, tapi lebih seperti kegelapan yang tak terbatas berada di dalam tubuhnya itu. Bahkan dia menatapku dengan tegas, dan dia tidak memiliki batasan." Kemudian kita berpindah ke sebuah gedung asosiasi. Ketua Gogunhe sedang bersedih karena kehilangan seorang hunter rank S Byonggu. Ketika sedang dalam lamunan, ketua mendapatkan sebuah panggilan dan dia diberi kabar jika ada sebuah dungeon rank B di tengah jalan. Bahkan lokasi munculnya berdekatan dengan kantor milik Jinwo. Kemudian kita berpindah lagi, cuy. Jinwo masih kebingungan karena kejadian tadi. Jinwo berpikir dia pasti melihat sesuatu, tapi apa yang dia lihat? Apakah sebuah jejak sistem? Tapi apa yang sudah dia takutkan? Tak lama kemudian HP Jinwo berbunyi, dan ketua Gogunhe menjelaskan jika ada dungeon yang muncul dan menyuruh Jinwo untuk mengatasinya. Kemudian di depan dungeon yang dilindungi banyak petugas, Jinwo mencoba untuk masuk, tetapi dihentikan karena tidak memiliki izin. Walau sudah dijelaskan, tetapi petugas masih kekeh tidak memperbolehkan. Kemudian Jinwo menelpon ketua Gogunhe dan memberikan teleponnya kepada petugas. Setelah teleponan dia memperbolehkannya, dan akhirnya dia masuk dungeon seorang diri. Tapi hal tak terduga terjadi, cuy. Dungeon gerbang merah terjadi. Semua petugas sangat terkejut. Bahkan Jinwo yang sudah di dalam dungeon juga menyadari jika terjadi gerbang merah. Tak lama kemudian berjalan, monster berdatangan dan Jinwo memanggil prajurit bayangannya. Kemudian pertarungan terjadi. Penyihir mencoba menggunakan sihirnya kepada musuh yang membuat ledakan besar. Igris juga bisa mengalahkan monster dengan mudah. Bahkan Beru yang paling banyak membunuh monster dengan sangat cepat. Dia seperti menikmati pertarungan itu. Bahkan semua monster bisa dikalahkan dengan sangat cepat oleh mereka. Dengan berjalan Jinwo berkata, "Mari kita mulai ke target yang selanjutnya." Kemudian kita berpindah ke dalam Dongwen. Ada seorang hunter yang sangat ketakutan melihat Monarch S. Ketika dia ingin membunuhnya, tetapi datang sekutunya yang bernama Yokmun. Dia berkata, "Aku datang ke sini untuk memberimu informasi tentang negara Korea. Sepertinya Rules berusaha memusnahkan Legia di daratan bagian selatan. Dan untuk Shadow Monarch, seharusnya tidak ada masalah. Selama ahli strategi bergerak sesuai yang disepakati.
Dan hal yang menarik lagi adalah barang di bumi itu dipastikan sebagai pecahan cahaya paling terang. Kita harus menemukannya. Kemudian Monarch S menjawab, "Hahaha, itu sungguh menarik. Kau jauh-jauh ke sini untuk memberitahuku hal yang bagus itu." Ketika mereka terus mengobrol, datang seseorang dengan aura yang berwarna keemasan. Dengan tatapan yang seram, dia berkata, "Kau membicarakan tentang Korea. Apa yang kau inginkan?" Tetapi mereka berdua tidak ingin menimbulkan masalah dan malah berniat pergi tanpa menjawabnya. Ketika Yokmun sudah pergi dan tinggal Monarch S sendiri, Sung Ilwan langsung menyerangnya. Tetapi serangan itu bisa dihentikan dengan bongkahan es yang membuat ledakan cukup besar. Kemudian kita berpindah ke dungeon merah. Bos monster dengan percaya dirinya berkata, "Apa itu kau? Orang yang membantai kawan-kawanku? Kau datang sendiri ke sini dan bicara dengan bahasa kami. Tapi kali ini akhir dalam perjalananmu, karena pasukanku sudah mengepungmu." Ketika bos monster menunggu prajuritnya keluar, ternyata mereka sudah dibantai oleh pasukannya Jinwo. Kemudian Jinwo mengatakan, "Kupikir tidak satu pun kawan-kawanmu ada yang tersisa lagi." Dengan tatapan sinisnya dia mengatakan, "Serang!" Semua prajurit bayangan langsung bertarung cuy. Dan bahkan monster juga bersiap. Dan pertempuran yang sengit pun terjadi ketika Jinwo berjalan dan hendak diserang. Tetapi bos beruang langsung membantai monsternya. Melihat semua pasukan terbunuh, bos dungeon marah. Tetapi dengan terbang, Beru menyerangnya yang membuat tangan bos dungeon terpotong. Dan Igris juga menyerang dan memotong kaki bos dungeon. Dia langsung terjatuh ke tanah akibat serangan tadi. Karena sudah tidak berdaya, Tas mendekatinya dan menggunakan skill gravitasinya yang membuat bos dungeon berhasil terbunuh. Kemudian Jinwo mencoba mengambil kunci yang didapatkan waktu dulu. Karena persyaratan sudah terpenuhi semenjak dia naik level 100 kemarin, maka identitas kunci akan terungkap. Dan ini dia cuy informasinya. Kalian baca sendiri ya. Jinwo masih mengingat double dungeon dulu cuy. Dan sekarang sistem meminta Jinwo untuk ke tempat di mana semua awal kekuatannya dimulai. Dia juga berpikir, kali ini tidak akan seperti yang sebelumnya. Kalau semua ini sudah direncanakan dari awal, maka tunggu saja aku. Pasti akan aku hancurkan. Karena aku pasti ke sana. Kemudian kita berpindah ke kantor barunya Jinwo. Yojinho sangat sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan dia juga merasa lelah bekerja sendiri. Kemudian Jinwo datang dan menanyakan perkembangan kuilnya. Kemudian dia memberikan kristal kualitas tinggi. Yojinho sangat senang karena dia sudah tidak khawatir dengan gaji pekerja. Kemudian Yojinho berkata, "Apa kau sudah lupa? Kita butuh anggota lain. Dan ada masalah yang lebih penting dari itu. Apa kau sudah memutuskan nama kuilnya? Jika kita namakan Sung Jin bagaimana? Itu gabungan dari nama kita." Kemudian Jinwo membantahnya dan berniat memberi nama Solo Kuil. Tetapi Yojinho malah terdiam karena dia juga tidak bisa membantah. Soalnya Jinwo selalu bertarung sendirian. Ketika mereka sedang sibuk memberikan nama kuil, mereka mendapatkan seorang tamu. Ketika Yojinho membuka pintunya, dia merasa terkejut karena dia adalah Jae-in. Seperti itulah video kali ini cuy. Apa yang akan dilakukan Hunter Rank S Jae-in? Simak video selanjutnya. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your